lagi sih lu? Wah, para umat audio, kali ini saya datang kembali ke teman baik saya, Pak Nyoman, yang videonya itu ada kemarin waktu kita di Bikers Plus. Dia itu waktu kita tanyain nggak jawab apa-apa, malah ketawa doang. Sekarang ketawa lagi. Jadi kita dapat undangan dari dia. Kali ini kita mau mencoba membuka segmen baru di bukan di majalah, kebiasaan lama. Membuka segmen baru di channel Poison Store. Jadi kita itu mau bikin channel di mana kita itu akan menamakan segmennya itu adalah segmen ngimpi atau ngayal. Jadi di sebelah kanan saya ini ada mobil Range Rover. Dia itu punya sound system Meridian Sound yang premium sistemnya. Yang konon kabarnya dilengkapi paling enggak nih, kita mesti lihat nih, ini adalah tipe yang punya 29 speaker atau yang 35 speaker. Ya Pak Nyoman ya? Ya. Jadi ini tipenya apa? S? Tipenya dia ya SWB, short wheelbase berarti ya. Oke. Tapi kita mau lihat dulu dan kita akan mencoba mendengarkan dan menceritakan pada umat audio sekalian gimana pengalaman kita waktu kita dengerin suara di mobil yang memiliki sistem premium, super premium sound kalau kita bilangnya. Oke gitu kan? Ya, Kawan? Range Rover autobiografi. Thank you. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kita berada dalam segmen review audio sistem kendaraan standar. Ini adalah review ini memiliki tema ngimpi atau ngayal, karena yang akan kita review mobilnya itu bukan hanya sekedar mobil biasa, tetapi mobil-mobil spesial yang memiliki kelebihan di bidang sound system standarnya. Seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah episode pertama. Panggungnya sangat baik. Oke, sekarang kita akan buat aturannya. Karena ini adalah segmen baru dari Poison Store, kita akan melakukan penilaian dari mobil-mobil yang sudah akan kita review. Sistem audionya. Karena ini adalah mobil pertama, jadi aturannya adalah saya akan membuat mobil ini sebagai basis. Mobil ini akan diberikan nilai 10 semua. Jadi yang terjadi adalah lebih bagus dari Range Rover atau lebih jelek dari Range Rover. Ingat, itu adalah aturan penilaiannya. Jadi sekarang kita akan menilai nih sekarang nih. Karena mobil ini nilainya sudah 10 semua sebagai base, saya cuma bisa menceritakan pengalaman mendengarkan sistem audio yang ada di mobil ini. Panggungnya itu luas sekali, terasa tegak dan terjajar dengan rapi pada posisi sejajar dengan pandangan mata. Baik suara instrumen dan juga detail-detailnya itu terdengar dengan sangat jelas. Tetapi ini rasanya kok terlalu tebal suaranya. Posisi bass bukannya jelek, tetapi kayaknya ada yang naikin bass dari sistem. Tapi itu adalah kontur. Tapi dari segi posisi, bassnya itu excellent posisinya itu loh. Ding, ding, ada di depan kita, terutama di center. I'm liking this. Ini adalah what happened? Kok tiba-tiba mati? Oh, ini adalah salah satu safety system feature. Jadi, kalau kita menyalakan sistem audio yang terlalu lama, otomatis mobil itu akan melakukan cut off, sehingga dia itu tidak akan menghabiskan baterai. Jadi, ini sistem emergency yang memang hanya menyala pada saat kita itu membuka awal dan memungkinkan kita itu untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sebelum sistem mematikan diri untuk konservasi baterai. Jadi, biar baterainya tidak tekor. Hebat ya. Jadi sekarang para umat audio sekalian, saya sudah memegang kunci dari mobil ini. Kuncinya tidak seperti kebanyakan kunci mobil normal, berat dan memiliki bobot. Artinya dia itu memiliki bahan yang tentunya terbuat dari metal, logam untuk framenya, bukan plastik. Tapi kita bukan review mobilnya kali ini, kita mau melihat apakah suara di mobil ini
sesuai dengan ekspektasi kita, karena kita memimpikan sudah lama untuk mendengarkan suara sistem audio di mobil ini ketika dia itu kondisinya masih standar. Sistem suaranya itu sudah ada Meridian Premium Sound System. Kalau di zaman saya di majalah audio mobil, audio video dulu, yang namanya Meridian itu adalah perusahaan sistem audio high-end. Jadi kita bisa melihat kalau kita ingin speaker yang bagus, amplifier yang bagus, Meridian System itu mengkhususkan dirinya juga untuk produk home audio. Tetapi dia bekerja sama dengan Range Rover untuk menghadirkan tipe mobil biography ini. Dia itu merupakan signature seriesnya dari si Land Rover. Karena kita harus lihat tipe-tipenya itu banyak. Ada HSE, ada SE, tapi itu merupakan tipe-tipe dari trim level. Kalau yang satu ini adalah tipe yang tinggi, autobiografinya. Oke, sekarang kita akan buka mobilnya. Kita tidak akan langsung mendengarkan suara di mobil ini itu seperti apa. Tapi terlebih dahulu saya mau tahu letak-letak speaker yang ada di mobil ini itu di mana aja. Kenapa jumlahnya itu bisa 30 lebih di dalam mobil ini, speaker sistemnya. Jadi kita akan buka dulu. Unlock. Oke. How? Oke. Kabarnya mobil yang memiliki 35 speaker ini dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang seperti biasa itu kalau misalnya mobil itu pasti akan mengacu ke teknologi mobil paling tinggi di era sebelumnya. Untuk Range Rover yang tipe ini, kalau dia itu kita melihat kejadian di bidang audio mobil yang ada di Indonesia, terutama sekarang kita itu lagi trending mengenai DSP kan, itu tampaknya sistem DSP yang dimiliki oleh kita itu bukan merupakan turunan dari sistem Pro Audio, tetapi pengembangan car audio yang sistem DSP-nya itu sudah fix dipasangkan untuk sistem mobil super premium seperti ini. Tetapi yang saya itu tidak menyangka bahwa DSP yang digunakan di sini itu digunakan untuk mengontrol tiap field yang berbeda di dalam kendaraan ini. Jadi kita mau lihat nih ya, berapa banyak sistem speaker yang ada di mobil ini. Kita lihat, untuk bagian pintu depannya sendiri, dia itu memiliki bagian penempatan driver di pintu. Saya tidak tahu ini drivernya tipenya high frequency atau full range. Tetapi, dia itu di sini ada 2 speaker, di sini ada 1 mid bass. Di atas dashboard sebelah kiri ini sudah pasti full range, tetapi sebetulnya harusnya ada frekuensi high drivernya juga. Lalu di sini yang namanya center speaker itu bukan hanya cuma ada 1, tapi 3. Center L plus R, center left center sama right center. Sungguh keterlaluan sekali. Apa fungsinya? Nanti akan kita dengarkan sama-sama. Lalu kemudian kita berlanjut ke bagian berikutnya. Kita harus membicarakan dulu headrest yang dimiliki oleh mobil ini. Ini kursinya empuk sekali ya. Oke, kita akan lanjut. Di dalam headrest yang dimiliki oleh mobil Range Rover ini, dia itu memiliki sepasang speaker yang ditempatkan di kiri sama kanan. Jadi kalau kepala kita di tengah-tengah, dia ada speaker di sini. Banyak yang mengatakan bahwa ini bisa menciptakan suara seperti headphone, seperti seakan kita itu berada di dalam close cap situation, seperti kalau kita pakai headphone. Tetapi setelah saya membaca dan meneliti kemarin di websitenya, di headrest ini dia itu speakernya digunakan untuk menciptakan aural noise cancelling. Jadi dia itu bisa menciptakan kebalikan dari suara kebisingan, sehingga menciptakan fase yang terbalik dan saling cancellation antara suara bising yang ada di luar kabin yang termasuk ke dalam kabin sedikit akan diciptakan dengan fase yang terbalik oleh speaker yang ada di headrest ini. Artinya dia akan saling cancel. Jadi menaik mobil ini itu bisa menciptakan nuansa yang hening yang diciptakan juga oleh teknologi pembalikan gelombang suara antara suara bising dan dari luar dan suara bising yang diciptakan di headrest ini. Kalian bingung? Tenang, ini adalah fitur canggih supaya kalian itu bisa hening sekali di mobil ini.
Sekarang kita sudah ada di bagian belakang mobil ini. Jadi kursi belakang juga dia memiliki preset memori supaya menyesuaikan dengan yang ada bapak-bapak, bos besar dan para pejabat yang ingin supaya tempat duduknya itu selalu pada posisi yang sama. Bukan mengkritik, tetapi itu adalah kenyataannya. Kembali kepada speaker yang dihasilkan, suara yang bisa dihasilkan di mobil ini. Mengenai jumlah speakernya, kita lihat di pintu belakang, ada 2 speaker yang diletakkan di pintu, yaitu di bagian atas dan bagian bawah. Ini kayaknya high frequency driver, ini adalah low frequency driver. Tapi sistemnya itu 3-way. Yang lucunya, di mana dia menaruh mid-range-nya itu ada di bagian sandaran dari penumpang depan. Jadi dia ada driver yang ditembakkan ke arah si penumpang belakang. Ini benar-benar absurd. Buat apa ada sebanyak speaker seperti ini? Kemudian untuk low frequency driver, ternyata di bagian bawah bangku depan dia ada subwoofer. Di bagian belakang mobil ini kita melihat dia memiliki headrest yang sama dengan headrest yang ada di kursi depan. Artinya dia juga memiliki speaker noise cancelling di dalam headrestnya, kiri sama kanan. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dan mencoba isi mobil ini sampai dia itu juga ikut mengaktifkan sistem dari noise cancelling yang ada di headrest ini, karena saya pengen benar-benar mencari tahu apakah dia itu memiliki efek yang sama seperti pada saat kita itu menggunakan headphone noise cancelling yang biasa kita gunakan pada saat traveling menggunakan pesawat terbang. Oke, kalau zaman dulu kan ada yang namanya Aladin tuh, buka apa gua harta karun ajaib, dia harus teriak. Gosok ya? Oh, enggak, kalau Aladin gosok yang buka gua yang open sesame itu siapa sih? Aladin, benar Aladin. Iya, dia bilang kan di dalam gua itu kan ada harta, terus dia bilang open sesame, pintunya kebuka. Kalau Aladin zaman sekarang nih, tinggal pencet tombol ini, kameranya ke sana, tailgate langsung terbuka otomatis, nggak perlu teriak-teriak. Kemudian biasanya di bagian belakang mobil seperti ini, kita pasti akan menemukan subwoofer yang tertanam, entah di bagian dalam atau di bagian ban serep. Jadi, isu yang mengatakan, bukan isu sih, brosur yang mengatakan bahwa mobil ini memiliki 35 speaker, itu benar adanya. Dan sekarang mari akan kita dengarkan suaranya seperti apa. Sekarang kita akan masuk ke dalam mobil untuk menyalakan sistemnya, paling tidak untuk melihat seperti apa tampilan, dan kemudian kita akan melakukan uji suara yang dihasilkan oleh Range Rover Autobiography ini. Mari kita sekarang masuk ke dalam. Oke. Jadi seperti biasa, karena ini bukan mobil saya tidak tahu bagaimana cara menghidupkan mobil ini. How? Oke, ini ada tombol power on. No, ini ada start stop di tengah-tengah. Oke, ini adalah start stop di tengah-tengah. Kita akan on dulu. Oke, dia langsung on. Begitu tombol yang di bawah start. Jadi ada 2 tombol. Saya juga jadi kebingungan. Ini yang atas adalah untuk melakukan starter, ignition, dan juga mesin mobil. Yang ini adalah untuk menyalakan sistem infotainment. Oke, select source in call. Kalau kita matikan, dia mati. Oke, good. Jadi sama seperti mobil Eropa lainnya, ini yang namanya assist. Menu ini ada itu kalau dia pintunya dibuka. Bahkan sebelum kita melakukan aksesoris on dulu seperti di mobil Jepang pada layaknya. Dengan demikian, sistem ini bisa memungkinkan kita itu untuk melakukan panggilan emergency atau road assist dari sistem yang terhubung dengan navigasi. Entah itu kalau kita punya koneksi 3G atau kita punya WiFi, dia pasti akan melakukan hubungan dengan sistem satelitnya.
Artinya, kehilangan kunci pun kita bisa pencet sini, road assist, tolong saya kehilangan kunci mobil, bantu saya. Bisa begitu. Oke, jadi kita lanjutkan. Ternyata di bagian bawah dari tombol start dan tombol entertainment power itu ada cup holder. Cup holdernya itu bisa kita tarik dan menghadirkan kita itu dengan dua buah soket USB. Type-C 1 dan USB biasa 1. Dan kemudian di bagian depannya juga di sini ada USB Type-C. Sekarang akan kita tancapkan USB-nya. Oke, USB sudah tertanam. Saya akan melakukan select source, terus Lexar. Waduh. Oke. Kan sekarang kita itu mengenal yang namanya Android yang ada di dalam head unit. Kalau ini kayaknya ini sudah mulai mengarah kepada Android otomotif. Itu adalah generasi terbaru dari Android yang dikhususkan untuk di dalam kendaraan. Touchscreen-nya dia itu ada getar loh. Ini kalau dipencet getar loh unit layarnya. Menandakan bahwa kita itu sedang menyentuh layar dan dia menciptakan getaran. Waduh, getarannya tuh kayak gempa gitu berasa. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam mobil. Bukan masuk ke dalam mobil, sorry. Sekarang akan kita tutup pintunya dan akan kita dengarkan bersama-sama suaranya seperti apa. Jadi sekarang kita lanjut dalam sini bersama Pak Nyoman, ada di sebelah kiri saya. Nah, kita melihat mobil ini begitu dinyalakan, dia memberikan status di paling sebelah kanan itu adalah show nearby fuel station. Artinya kita disuruh mencari pompa bensin. Apa yang terjadi? Ternyata mobilnya itu bensinnya sudah empty. Ini Bapak Nyoman gimana? Mobil kok nggak diisi? Oh belum. Masih dipajang. Oke, tapi itu adalah salah satu fitur yang menunjukkan bahwa kita itu memiliki banyak sekali fungsi warning kalau mobil ini mengharuskan kita itu aware pada kondisi dia, apakah habis bensin. Pasti ada banyak sekali fitur warning lainnya yang akan sangat membantu kita untuk mengendarai mobil ini dengan lebih aman. Sekarang mari kita dengarkan sistem audionya secara lanjut. Oke, masuk ke dalam X. Oke, masuk ke dalam sistem media. Grace Note. Oke. Player, browse audio. Katalog sistem. Oh, dia captive, jadi mesti dipencet dulu yang lama, baru dia bunyi cetik. Oke. Oke,
Ini saya mendengar tadi subwoofernya ada yang clipping, jadi kita coba lihat apakah benar settingannya itu di otak-atik untuk naikin bassnya. Screen of haptic audio. Oke, subwoofernya ternyata ada yang naikkan, betul. Kita kembalikan ke posisi flat. Kemudian kita melihat di sini ada pilihan stereo untuk stereo biasa. Ini adalah untuk kiri kanan saja tanpa ada bantuan DSP. Kemudian ada Meridian. Ini dia itu lebih kepada untuk sistem bagian masing-masing dari kendaraan. Kemudian ada yang namanya Meridian Plus, supaya dia itu memiliki bentuk soundstage yang dioptimalkan untuk satu panggung, yaitu depan saja. Cukup, mari kita rubah lagunya menjadi lagu vokal. Up next atau browse. Return. Oke, crescendo. Track 1. Oh, ada lagu yang lebih bagus. Balik. Bawah. Sorry ya. And a body to change your mind. I'm a picture so fine to see. Whenever I walk the streets of town, the men and the boys, they all fall down for夏天，忧伤并没有好一些。开车行驶在公路，无际无边，有离开自己的感觉。唱不完一首歌。剩下黑眼圈，感情的世界伤害在所难免，黄昏再美终要黑夜。依然记得从你口中说出再见，坚决如铁，昏暗中有种烈日灼身的错觉。Sistem stereo itu menciptakan suara seakan-akan ada di depan kita. Jadi buat masing-masing tempat itu ada semua. Meridian itu suara tengah lebih optimal. Tetapi Meridian Plus ternyata dia memberikan efek reverb dan hall. Kalau saya bilangnya, jadi dia itu ada reverberasi. Jadi membuat seakan-akan itu ruangannya jadi luas. Ini adalah sistem yang oke. Kita akan menjadikan ini sebagai patokan standar. Jadi sekian saja, mari kita selesaikan review ini. Jadi para umat audio sekalian, tadi kita sudah mendengarkan suaranya yang ada di mobil Range Rover Autobiography ini bersama-sama. Kita melihat dia memiliki banyak sekali fitur dan juga memiliki pilihan suara yang bisa digunakan untuk menciptakan zona-zonanya masing-masing di mobil ini. Tetapi, dengan memiliki 35 speaker dan sistem DSP yang sangat kompleks, tentunya ini harus dikembangkan oleh perusahaan besar.
Mengingat bahwa teknologi DSP yang biasa kita gunakan untuk aftermarket sound audio system itu memiliki paling banyak hanya 12 channel pada umumnya. Meskipun ada juga di sana yang melakukan coupling sampai memiliki lebih dari 12 channel untuk sistem prosesornya. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita itu ingin melakukan nyeting suara di mana kita itu memiliki puluhan speaker, tentunya kita juga akan sangat kesulitan dengan menggunakan alat-alat sederhana yang kita gunakan untuk mentuning sistem audio di dalam kendaraan hari-hari. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi, kalau kalian lihat sendiri, ternyata mobil premium juga memiliki keistimewaan dan juga suara yang bagus. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya, kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting tentunya, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Voice Channel.